Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Nina Kadaritna MSI selaku dosen pengampu mata kuliah prinsip-prinsip kimia anorganik. Dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang metalurgi dan alloy yang beranggotakan Apipatul Ajijah dengan ujung MPM 39, Solihati dengan ujung MPM 51, dan Nisha Eka Padilla dengan ujung MPM 55. Untuk pembahasan materi, yang pertama ada klasifikasi mineral logam, tahapan pemerolehan biji, tahapan pemrosesan biji, kemudian tahapan pemekatan biji, tahapan ekstraksi dalam metalurgi, tahapan pemurnian logam dalam metalurgi, alloy, jenis, ciri, dan sifat fisik dari alloy, kemudian proses pembuatan alloy dan penggunaan alloy dalam kehidupan sehari-hari. Untuk klasifikasi mineral-mineral logam, yaitu bentuk kelimpahan logam di dalam kerak bumi tergantung pada reaktivitas logam yang bersangkutan, kelarutan garamnya, dan kemudahan garamnya bereaksi dengan air atau teroksidasi. Yang pertama, logam-logam yang tidak reaktif itu biasanya terdapat sebagai unsurnya di alam, yaitu logam emas, perak, dan platina. Kemudian logam-logam yang agak reaktif biasanya terdapat sebagai sulfida, misalnya CuS, BbS, dan ZnS. Atau sulfida-sulfida ini sangat rendah kelarutannya terhadap air dan tahan terhadap oksidasi. Kemudian, logam-logam yang sedikit lebih reaktif berada pada bentuk oksidanya, misalnya MnO2, Al2O3, dan TiO. Magnesium dan kalsium di alam umumnya sebagai karbonat, sulfat, dan silikat, seperti halnya natrium dan kalium. Sumber magnesium yang paling melimpah terkandung dalam air laut. Kemudian aluminium banyak terdapat dalam bentuk aluminosilikat, seperti muskovit, yaitu salah satu bentuk mika atau kaolin. Dan kadang-kadang aluminium ini terdapat juga sebagai oksida tak larut, Al2O3, NH2O, dan garam kompleks fluorida. Selanjutnya adalah tahapan pemerolehan biji. Secara umum, proses pemerolehan logam biji melewati 3 tahap, yaitu yang pertama pemekatan biji, ekstraksi logam dari bijinya termasuk reduksi logam, pemurnian refining logam. Mineral yang berharga ini dipisahkan semaksimal mungkin dari batuan-batuan yang tidak diinginkan. Biasanya, hal ini dilakukan dengan penggerusan biji menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil, kemudian pemisahan dapat dilakukan dengan metode flotasi yang akan dijelaskan lebih rinci pada proses pemekatan. Tahapan pemrosesan biji. Proses comminution meliputi crushing, screening, dan grinding. Proses reduksi ukuran merupakan salah satu dari berbagai tahapan dalam pengolahan mineral yang terbesar. Tahapan ini dikenal juga dengan nama proses comminution, yang terdiri dari crushing atau peremukan, screening, dan grinding atau penggerusan. Selanjutnya ada proses crushing, yaitu dapat didefinisikan sebagai rangkaian operasi dalam sebuah plant mineral dressing yang memiliki upaya untuk mengecilkan bongkahan-bongkahan mineral menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan ukuran hasil akhir yang relatif halus sekitar 100 mikron. Crushing pada umumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip tekanan pada permukaan biji dengan media yang kaku ataupun dengan beban impak dalam suatu wadah kaku yang dipaksa. Crushing ini biasanya dilakukan pada kondisi kering atau dry condition dan terdiri dari beberapa tahap dengan reduction ratio yang kecil berkisar antara 3-6 untuk tiap tahap. Mesin yang sering digunakan adalah jaw crusher dan giratory crusher. Jaw crusher ini terdiri dari 2 bidang penghancur atau jaw yang salah satunya diam, yang diletakkan secara kaku dalam bingkai crusher, dan bagian yang bergerak bolak-balik terhadap permukaan bagian yang diam. Jaw crusher ini dapat diklasifikasikan berdasarkan amplitudo, gerakan minimum pada bagian yang bergerak, dan berdasarkan arah gerakan dari bagian bergerak atau poros. Kemudian ada giratory crusher, yang merupakan jenis crusher yang paling sering dikembangkan dibandingkan jaw crusher dengan tujuan untuk menambahkan kapasitas di dalam prosesnya. Giratory crusher ini terdiri dari 2 conical sel vertikal yang terpotong bagian atasnya. Sel bagian luar ini memiliki puncak ke bawah dan sel dalam memiliki puncak ke atas. Sel bagian luar statis dan bagian dalam dibuat untuk berputar, jadi bolak-balik mundur dan mencapai semua puncak pada keliling sel bagian luar. Karena merupakan crusher yang kontinu, ketika umpan masuk maka dia akan terjepit di antara head dan sel. Oleh karena itu, gerakan eksentrik dari sumbunya, umpan turun dan tertekan hingga pecah lalu keluar sebagai produk. Kemudian ada cone crusher, yaitu alat yang digunakan pada secondary crusher, di mana kerjanya lebih ringan dari primary crusher. Umpan secondary crusher ini berasal dari hasil primary crusher sehingga ukuran diameternya kurang dari 15 cm. Dan karena elemen-elemen perusak dan pengotor seperti kayu, clay, dan lumpur telah dihilangkan, proses ini lebih mudah dilakukan.
Nah, prinsip kerja dari cone crusher ini sama dengan gyratory crusher karena alat ini adalah modifikasi dari gyratory crusher yang berbentuk kerucut. Perbedaan yang mendasar hanya terdapat pada spindle yang lebih pendek, tidak digantung seperti pada gyratory crusher. Akan tetapi, ditopang dalam cekungan yang merupakan penahan tekanan besar. Selanjutnya, proses yang kedua itu adalah screening. Screening pada prinsipnya menggunakan pola geometri untuk mengontrol ukuran. Secara umum digunakan untuk mengontrol ukuran mencapai ukuran 250 pikometer. Batas antara dua metode tersebut bergantung dari beberapa faktor, seperti jenis biji, perencanaan plan, dan lain-lain. Performa dari screening ini ditentukan oleh 3 parameter, yaitu motion atau pergerakan, inclination atau kemiringan, dan media screen. Kemudian tujuan utama dari screening ini dalam industri mineral adalah mencegah masuknya undersize ke dalam mesin crushing sehingga meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Mencegah material oversize lewat ke tahap selanjutnya pada sirkuit, mempersiapkan umpan dengan ukuran presisi ke dalam proses gravity concentration tertentu. Untuk menghasilkan produk dengan ukuran presisi, hal ini penting dalam pertambangan di mana ukuran produk akhir adalah sebuah bagian penting dalam spesifikasi. Selanjutnya ada media jatuhnya biji screen. Yang pertama ada screening susun. Dengan menyusun material biji pada screen, kondisi material biji akan terbagi dalam tingkatan-tingkatan. Pada saat screen digerakkan, akan terjadi perbedaan gaya gesek antara permukaan material, yang akan menyebabkan menurunnya gaya gesek internal antar material. Dengan demikian, berarti partikel yang memiliki ukuran lebih kecil akan dapat melewati rongga antar partikel yang ukurannya lebih besar, sehingga akan terjadi proses pemisahan secara signifikan. Kemudian untuk proses screening free fall, jika menggunakan tipe screening sebelumnya, yaitu screening susun, akan tetapi dengan menaikkan sudut kemiringannya yaitu 10-15 menjadi 20-30 derajat, maka untuk penggunaan screening jenis ini dinamakan dengan screening jatuh bebas atau free fall. Karena dalam keadaan demikian yang tidak ada lapisan partikel biji yang menumpuk di atas screen. Pada metode ini, yang berperan utama dalam memisahkan partikel biji yang kecil dengan yang besar adalah media screen itu sendiri, sehingga kapasitasnya ini semakin besar, tetapi pemisahan yang terjadi tidak signifikan, distribusi ukuran masih bervariasi. Penggunaan media jenis ini disarankan untuk partikel biji dalam jumlah yang besar, dengan distribusi ukuran rata-rata sudah baik, hampir seragam, sehingga pemisahan ini akan terjadi secara cepat dan optimal. Berikutnya ada jenis screen. Yang pertama yaitu ada single inclination dengan karakteristik screen susun, gerakan sirkular 15 derajat, gerakan linear 0,5 derajat, dan selektivitas tinggi. Untuk contoh gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang kedua ada double inclination dengan karakteristik screen jatuh bebas, padat untuk kapasitas besar tetapi selektivitas rendah, dan digunakan pada sirkuit screening. Untuk gambar dapat dilihat pada slide. Kemudian triple inclination, gabungan dari kapasitas dan selektivitas, dan digunakan untuk produk fraksi biji yang tinggi. Dapat dilihat pada slide. Kemudian, untuk proses yang ketiga ada grinding, yaitu proses terakhir dari comminution, di mana proses kerjanya menggunakan prinsip gabungan dari impact atau tumbukan dan abrasi pada biji dengan gerakan bebas dari media yang tidak terhubung dengan sesuatu seperti roda, bola pejal, ataupun pebble. Pada proses grinding ini, partikel direduksi dari 5-250 mm menjadi 10-300 pikometer. Grinding ini biasanya dilakukan dalam kondisi basah untuk mendapatkan slurry yang akan diumpankan pada proses concentration. Meskipun ada beberapa keadaan dari grinding yang dilakukan pada kondisi kering atau dry condition, namun dilakukan pada aplikasi yang terbatas. Selanjutnya itu ada proses rod mill, disebut juga mesin fine crusher atau coarse grinding. Umpan yang dapat masuk berukuran 50 mm dan menghasilkan produk sebesar 300 pikometer. Ciri khusus dari rod mill adalah panjang sel silinder antara 1,5 sampai 2,5 kali diameternya. Perbandingan ini sangat penting agar batang yang panjangnya beberapa sentimeter lebih pendek dari sel harus dicegah dari pembengkokan agar dapat mendesak diameter silinder. Perbandingan tidak boleh terlalu besar untuk diameter maksimum sel dalam penggunaannya karena akan mengakibatkan rod ini berubah bentuk dan patah. Rod mill ini diklasifikasikan berdasarkan sifat keluaran produknya dengan didasarkan pada suatu konsep bahwa semakin dekat keluaran produk dengan batas luar sel, maka akan semakin cepat material melewati proses grinding sehingga kelebihan material hasil grinding akan lebih sedikit terjadi. Ada 3 jenis rod mill, yaitu center peripheral discharge mill, and peripheral discharge mill, dan overflow mill. Perbandingan dari ketiga mill tersebut adalah pada jalur pengumpanan dan pengeluaran. Selanjutnya ada ball mill, bagian akhir dari comminution dilakukan dalam tumbling mill dengan menggunakan medium grinding berupa bola-bola baja yang disebut ball mill. Karena bola-bola memiliki luas permukaan per unit berat lebih besar dari rod, maka balls lebih baik untuk hasil akhir yang bagus.
yaitu halus. Balmil memiliki perbandingan panjang terhadap diameter sebesar 1,5 sampai 1 atau lebih kecil lagi. Jika perbandingan antara 3 sampai 5 maka disebut tubmil. Prinsip kerja dari balmil ini adalah memutar silinder yang berisi bola-bola grinding yang terbuat dari baja dan material biji di dalamnya. Proses grinding ini terjadi dengan pergerakan bola-bola seperti pada gambar di mana bals berputar di dalam dan mengerus biji. Semakin besar diameter silinder, maka kecepatan rotasi akan semakin lambat. Jika kecepatan terlalu besar, maka akan terjadi gaya sentrifugal pada silinder sehingga bals akan menempel pada tepi silinder dan proses grinding akan menjadi tidak optimum. Seperti halnya rod mill, balmil juga diklasifikasikan berdasarkan sifat keluaran produknya yang terbagi menjadi 3, yaitu peripheral discharge mill dan overflow mill, kemudian grate mill sebagai produk yang paling sering digunakan. Baik, selanjutnya yaitu alat semi autogenous grinding. Adalah peralatan atau sirkuit grinding yang paling sering diminati dibandingkan dengan sirkuit konvensional. Nah, dikarenakan memiliki beberapa keuntungan-keuntungan seperti biaya yang lebih rendah, kemampuan menangani material basah dan lengket, peralatan berukuran besar, kebutuhan operator yang sedikit, dan konsumsi medium grinding yang sedikit. Nah, alat ini menggunakan metode grinding dengan kombinasi medium grinding dan partikel biji. Sedangkan autogenous ini bekerja berdasarkan metode grinding yang hanya menggunakan partikel-partikel biji itu sendiri sebagai media untuk melakukan kombinasi. Nah, ukuran alat ini dengan diameter 11 meter dan panjang 4,3 meter dengan berat 1.100 ton. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian berdasarkan bentuk. Klasifikasi dalam kondisi basah dengan hidrosilen. Nah, proses ini pemisahan partikel dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Kisaran ukurannya yaitu yang dihasilkan dari 1000 sampai 10 mikron. Selanjutnya yaitu klasifikasi dalam kondisi basah dengan spiral clasiper. Nah, proses pemisahan partikel ini dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Kisaran ukuran yang terbentuk atau yang dihasilkan dari 100 sampai 1000 mikron. Selanjutnya yaitu klasifikasi dalam kondisi kering. Nah, memanfaatkan gaya sentrifugal dengan kisaran ukuran partikel sebesar 150 sampai 5 mikron. Selanjutnya yaitu tahapan dalam pemekatan biji. Nah, dalam proses fluting atau flutasi pengapungan digunakan untuk memekatkan biji tembaga. Nah, contoh dari proses fluting ini adalah pemekatan tembaga dari bijinya dilakukan dengan cara pengapungan atau disebut dengan flutasi seperti yang ditunjukkan dalam PPT. Nah, pada proses ini biji dihancurkan menjadi serbuk, kemudian dicampurkan dengan zat pengapung dan udaranya dialirkan hingga berbusa. Nah, zat pengapung berupa surfaktan memiliki ujung polar dan nonpolar, misalnya pada saponin. Nah, partikel-partikel yang terbasahi oleh air ini seperti pengotor berada di dalam tangki. Adapun partikel yang tidak terbatasi ini menempel pada busa dan mengapung di atas permukaan tangki. Selanjutnya yaitu pada sintering. Nah, sintering ini merupakan suatu proses pemadatan dari sekumpulan serbuk pada suhu tinggi mendekati titik leburnya hingga terjadi perubahan struktur mikro seperti pengurangan jumlah dan ukuran pori. Nah, proses sintering ini meliputi 3 tahap. Yang pertama, pre-sintering. Nah, pre-sintering ini merupakan proses pemanasan yang bertujuan untuk mengurangi residual stres akibat proses kompaksi. Yang kedua yaitu pengeluaran gas dari atmosfer atau pelumas padat yang terjebak dalam porositas bahan komposit. Selanjutnya yaitu menghindari perubahan temperatur yang terlalu cepat pada saat proses sintering. Selanjutnya yaitu pada difusi permukaan pada proses pemanasan untuk terjadinya transportasi. Pada masa ini serbuk yang saling berinteraksi dilakukan pada temperatur sintering. Nah, atom-atom pada permukaan partikel serbuk saling berdifusi antar permukaan sehingga meningkatkan gaya kohesivitas antar partikel. Selanjutnya yaitu pada eliminasi porositas. Nah, tujuan akhir dari proses sintering ini pada bahan komposit berbasis metalurgi serbuk adalah bahan yang mempunyai kompaktibilitas tinggi. Nah, hal tersebut terjadi akibat adanya difusi antar permukaan partikel serbuk, sehingga menyebabkan terjadinya leher antar partikel dan proses akhir dari pemanasan sintering menyebabkan eliminasi porositas atau terbentuknya sinter density. Selanjutnya itu pada proses
Kalsining atau kalsinasi adalah dekomposisi panas material. Nah, contohnya dekomposisi hidrat seperti ferik hidroksida menjadi ferik oksida, dan uap air atau dekomposisi kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida, dan atau besi karbonat menjadi besi oksida. Selanjutnya yaitu pada proses roasting, yaitu biji dipanggang untuk mengusir keluar bahan kotoran yang lebih mudah menguap. Nah, untuk membakar habis bahan-bahan organik yang melekat dan untuk membentuknya menjadi senyawa-senyawa yang mudah dilebur. Pada pemanggangan dalam udara ini biasanya sulfida dan karbonat menjadi oksida. Selanjutnya yaitu tahap ekstraksi dalam metalurgi. Nah, yang pertama itu pirometalurgi, melibatkan reaksi kimia yang dilaksanakan pada temperatur tinggi. Misalnya dalam smelting atau peleburan atau pelelehan, reduksi mineral menghasilkan lelehan logam yang dapat dipisahkan dari batuan yang tak diinginkan. Nah, metode pirometalurgi ini diterapkan untuk produksi tembaga, zinc, dan besi. Tahap selanjutnya yaitu hidrometalurgi. Nah, hidrometalurgi ini merupakan istilah umum untuk suatu proses yang melibatkan air dalam ekstraksi dan reduksi logam. Dalam proses peluluhan atau pelumeran logam atau senyawanya terlarut dan lepas dari bijinya atau langsung keluar dari endapan bijinya oleh air, sehingga terbentuk larutan logam tersebut dalam air. Baik, selanjutnya yaitu elektrometalurgi. Nah, elektrometalurgi ini merupakan suatu proses reduksi mineral atau pemurnian logam yang menggunakan energi listrik. Natrium dan aluminium diproduksi menurut metode elektrometalurgi. Nah, natrium merupakan logam alkali yang paling banyak dibutuhkan untuk keperluan industri. Seperti logam-logam alkali yang lain, natrium tidak ditemukan dalam keadaan murni di alam karena reaktivitasnya yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu aluminium. Nah, logam aluminium juga diproduksi secara elektrometalurgi. Sumber utama aluminium berasal dari mineral boksit, yaitu suatu hidrat aluminium oksida. Pemurnian logam kasar sangat penting ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, adanya pengotor mungkin mengakibatkan logam yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, adanya pengotor dalam logam yang itu sendiri mungkin sangat berharga. Metode untuk pemurnian logam kasar meliputi yang pertama ada elektrolitik, misalnya untuk tembaga. Lalu yang kedua ada oksidasi, pengotor yang harus dipisahkan, misalnya untuk besi. Yang ketiga ada destilasi, logam dengan titik didih rendah seperti untuk raksa dan zinc dan nikel. Lalu yang keempat ada zone refining, pemurnian zona. Zone refining merupakan teknik pemurnian logam dengan hasil pemurnian yang sangat tinggi. Alloy dapat berbentuk apabila dalam padatan yang diperoleh atom-atom yang ada tidak saling bereaksi, seperti tidak sekedar bercampur suatu dengan yang lain, dan masih menunjukkan sifat-sifat sebagai logam. Alloy atau logam paduan adalah kombinasi dua jenis logam atau lebih. Alloy dapat dibuat dari leburan campuran dua macam atau lebih, logam atau leburan suatu logam dengan unsur-unsur non-logam yang diinginkan. Pada dasarnya, alloy juga didefinisikan sebagai solid solution atau larutan padat. Selanjutnya, jenis-jenis alloy. Yang pertama ada alloy selitan. Dalam kristal logam terdapat tempat-tempat selitan dengan jumlah yang sangat banyak. Atom logam yang lain atau atom non-logam yang berukuran sama atau lebih kecil dari ukuran tempat selitan yang ada dapat menempati tempat selitan tersebut sehingga terbentuk alloy selitan. Alloy selitan ada dua macam, yaitu alloy selitan acak atau random dan alloy selitan teratur. Lalu yang kedua ada alloy substitusi. Pada alloy substitusi, atom-atom dari unsur yang dipadukan menggantikan sebagai atom-atom dari logam murni. Alloy substitusi terjadi apabila ukuran dari atom-atom unsur yang dipadukan lebih besar dari ukuran tempat selitan tetrahedral dan tempat selitan oktahedral yang ada di dalam kristal logam murninya. Terdapat dua macam alloy substitusi, yaitu alloy substitusi acak dan alloy substitusi teratur atau kisi super. Pembuatan alloy yang pertama ada produksi serbuk logam. Serbuk logam diproduksi oleh penghancuran mekanis atomisasi, pengendapan elektrolitik atau metode kimia. 2. Pencampuran atau pemaduan serbuk. Kualitas dalam produk alloy dapat dicapai dengan komposisi pencampuran serbuk yang tepat. Untuk mengurangi pelumas pergeseran dinding ditambahkan sebagian besar serbuk selama pencampuran. Lalu yang ketiga ada penekanan atau pemadatan. Setelah pencampuran, serbuk logam ditekan untuk dibentuk pada cetakan baja di bawah tekanan suhu kamar.
Massa padatan yang diperoleh dikenal sebagai green compact. Lalu yang keempat ada pre-sintering. Proses ini melibatkan pemanasan kompak hijau di bawah suhu sintering untuk menghilangkan pelumas yang ditambahkan selama pencampuran. Lalu yang terakhir ada sintering. Selama proses sintering, fluorescence komponen meningkat. Hal ini menyebabkan atom-atom dari konstitusi akan saling berikatan dengan baik. Penggunaan alloy dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada emas putih. Emas putih merupakan salah satu alloy yang banyak digunakan untuk perhiasan. Adalah emas putih atau white gold. Emas putih kadang-kadang mengandung unsur logam yang lain seperti perak, tembaga, atau zinc dalam jumlah yang kecil. Emas putih memiliki kilau seperti kilau platina. Emas yang terbuat dari emas putih seringkali dilapisi dengan radium untuk menghasilkan kilau putih yang lebih bagus. Selanjutnya, senyawa antarlogam. Senyawa antarlogam disebut juga dengan alloy senyawa. Senyawa antarlogam memiliki rumus formula dan struktur kristal yang cenderung berbeda dengan struktur kristal logam penyusunnya. Salah satu contohnya adalah baja tahanan karat. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 13. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.